akan terjadi badai matahari yang memungkinkan semua listrik dan semua alat elektronik, bahkan internet akan di-shutdown. Saudara, saya nggak tahu ini apa, tapi semua itu memang sudah ditulis dalam kitab Wahyu. Jadi kita harus berjaga-jaga, kita harus benar-benar saudara waspada hari-hari ini. Berjaga selalu di dalam doa, di dalam pujian penyembahan, melekat kepada Bapa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saya melihat saudara, ada tahta yang sangat besar. Dan yang duduk di atas tahta itu saudara, seorang yang berpakaian kain linen halus. Matanya bagaikan nyala api saudara. Dan waktu kami memuji menyembah hadirat Bapa Yahweh luar biasa, saya melihat saudara, tahta itu semakin hari semakin besar ada di situ. Lalu kami menaikkan pujian, kudus, kuduslah Yahweh, Yahweh semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Saudara, saya melihat saudara di sekeliling tahta itu ada kayak sungai. Luar biasa penglihatan hari Selasa itu saudara. Ada sungai yang mengalir dari tahta. Lalu di belakang tahta itu ada kayak pelangi begitu saudara. Dan waktu kami menyanyikan kudus kuduslah Yahweh, saya melihat saudara malaikat dengan jumlah yang tidak dapat dihitung. Itu terbang saudara di sekeliling tahta Bapa Yahweh. Wah, itu luar biasa, kami semua tersungkur di hadirat Bapa Yahweh. Ketika ada dalam suasana penyembahan yang sangat dahsyat. Saya percaya saudara, hari-hari ini kalau saudara datang di hadirat Bapa Yahweh, saudara akan merasakan kemuliaannya yang sungguh besar. Asalkan kita benar-benar hidup di dalam takut akan Dia. Amin. Nah, puji Bapa Yahweh. Jadi itu sedikit apa yang saya mau sampaikan sebelum kita mulai. Saudara, malam hari ini saya berikan tema saudara, kedatangan anak manusia. Nah, kedatangan anak manusia ini digambarkan dengan kisah sama seperti pada kisah Nuh dan sama seperti pada kisah Lot. Ada seorang hamba Elohim yang berkata kepada saya, dia katakan, Pak, bukankah kedatangan Yeshua HaMashiach dalam peristiwa rapture adalah sama dengan Lot dan keadaan waktu di zaman Nuh? Sebelum Sodom dan Gomora dan waktu dunia dibinasakan dengan air bah, maka Bapa Yahweh sudah terlebih dahulu menyelamatkan Nuh dan juga Lot sehingga mereka tidak kena musibah. Maka saya percaya, kata hamba Elohim ini ya, bahwa Pak, rapture itu pasti terjadi Pak sebelum masa kesukaran. Nah, saya waktu disampaikan ini saya menggali dan saya berdoa. Dan kita akan belajar malam hari ini, apakah benar saudara bahwa rapture itu digambarkan dengan situasi seperti zaman Nuh dan Lot. Dalam hari ini kita harus memahami rapture-nya yang seperti itu atau keadaannya yang seperti itu yang disamakan dengan akhir zaman. Karena kalau saudara membaca firman, ya saya sampai berdiskusi sebenarnya dengan hamba Elohim ini tentang kata kedatangan ya. Kedatangan Yeshua di kitab Injil itu yang dikatakan seperti waktu zaman Nuh dan Lot. Saya menyelidiki saudara tentang kata itu, kata kedatangan, penampakannya. Itu bukan berbicara rapture, tapi itu berbicara kedatangan anak manusia yang disertai dengan kemuliaan yang sungguh dahsyat. Jadi itu bukan berbicara rapture, tapi waktu Yeshua datang di awan-awan permai, saudara, itu dia datang dengan segala kemuliaan dan kebesarannya. Dan segala mata akan melihat. Nah, jadi bukan soal rapture-nya. Nah, kita akan bahas pada malam hari ini supaya kita semua memahami apa yang Bapa Yahweh maksudkan tentang bahwa hari kedatangan anak manusia itu digambarkan sama seperti di zaman Nuh dan juga di zaman Lot. Oke, kita akan melihat slide saudara ya terlebih dahulu. Bapak Ibu yang ada di YouTube juga bisa melihat ya, kalau saudara tidak punya ILT3 nanti saudara akan lihat di screen di layar ya. Oke, kita akan melihat saudara Lukas pasal 17 ayat 26 sampai ayat yang ke-30. Boleh saya minta kesediaan Pak Semi? Pak Samuel boleh tolong membaca Pak?
Lukas 17 ayat 26 sampai 30. Lukas 17 ayat 26 sampai 30. Demikian bunyi firman Elohim. Dan sebagaimana yang terjadi pada zaman Nuh, demikian pula akan terjadi pada hari-hari anak manusia. Mereka makan, minum, mengawini, dan dikawini, sampai waktu Nuh masuk ke dalam bahtera, dan air bah melanda dan membinasakan segala sesuatu. Sama seperti itu pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan, minum, membeli, menjual, menanam, dan membangun. Tetapi pada hari Lot keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan belerang dari langit, dan membinasakan segala sesuatu. Sesuai dengan hal-hal ini akan terjadi pada hari anak manusia disingkapkan. Nah, saudara, kita harus memahami firman Elohim ini ya. Jangan sampai kita salah mengerti. Sehingga ada orang yang berpikir, oh, kedatangan anak manusia, rapture-nya maksudnya ya, itu sama dengan di waktu Nuh dan di waktu Lot, di mana Nuh dan Lot diluputkan. Tapi kita akan lihat sebenarnya diluputkan dari apa. Tapi saudara harus memahami dulu Lukas 17 ayat 26 sampai 30. Dikatakan, dan sebagaimana yang terjadi pada zaman Nuh, saudara ya, demikian pula akan terjadi pada hari-hari anak manusia. Lalu kalimat selanjutnya menjelaskan, ya, bukan menjelaskan soal rapture, enggak, saudara ya. Menjelaskan kalimat sebelumnya, di mana apa yang terjadi di zaman sekarang atau akan terjadi di hari-hari kedatangan anak manusia itu sama dengan keadaan di zaman Nuh. Nah, lalu dijelaskan apa sih yang ada di zaman Nuh? Di situ dikatakan mereka apa? Makan, minum, mengawini, dikawini, ya kan? Jadi yang dijelaskan sama keadaannya apa, saudara? Sama rapture-nya atau sama keadaan orang-orangnya jahat? Keadaannya, Ya. orang-orangnya. Ya. Betul. Saudara, ini hamba Elohim tidak memahami, saudara. Dia pikir yang sama itu, oh, rapture-nya sama, Pak, seperti di zaman Nuh dan Lot. Jadi sebelum dibinasakan, maka Bapa Yahweh akan bawa. Nanti kita akan lihat di akhir. Tapi saudara harus memahami dulu Lukas 17, itu bukan berbicara rapture. Keadaan seperti zaman Nuh, itu dikatakan sama dengan pada hari-hari anak manusia. Apanya yang sama, saudara? Makan, minum, pesta pora, kawin mengawinkan, ya. Lalu juga disamakan dengan apa, saudara? Sama seperti pula yang terjadi di zaman apa? Lot. Apa yang samanya? Sama lagi, saudara, makan, jual, menanam, membangun. Jadi kondisi kedatangan hari-hari sebelum kedatangan anak manusia itu penggambarannya sama dengan di zaman Lot dan zaman Nuh. Soal apa? Dosanya, kejahatannya. Jadi kalau kita katakan menyamakan seperti di zaman Nuh dan Lot soal rapture, nggak connect dengan ayat ini, Bapak Ibu. Karena sudah dijelaskan. Nah, dikatakan, makanya di akhir itu dikatakan sesuai dengan hal-hal ini yang tertulis tadi di atas itu semua, kawin, mengawinkan, makan, minum, pesta pora. Nanti kita akan lihat apa saja sih yang membuat itu Tuhan sampai Elohim sampai murka. Nah, sesuai dengan hal-hal ini akan terjadi pada anak manusia disingkapkan. Artinya apa yang terjadi di zaman Nuh, apa yang terjadi di zaman Lot, itu akan kembali terjadi di akhir zaman sebelum Yeshua datang. Oke, kita akan lihat. Jadi, saudara pahami dulu kondisi zamannya, kondisi orang-orangnya. Ya, yang sama, bukan soal sama diselamatkan atau rapture, nggak ada hubungan sama sekali ya. Kita akan lihat slide berikut, saudara. Nah, saudara lihat Kejadian 6 ayat 9. Boleh Pak Samuel bacakan? Kejadian 6 ayat 9. Inilah silsilah Nuh. Nuh adalah seorang pria yang benar. Ia tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh hidup bergaul dengan Elohim. Saudara lihat, Nuh dikatakan seorang pria yang benar. Nah, kenapa dikatakan benar, saudara? Berarti Elohim mendapatkan Nuh benar di antara orang yang tidak
benar di zaman itu. Dan Nuh adalah seorang yang bergaul karib dengan Elohim. Kenapa bisa bergaul karib? Karena Nuh belajar dari Henokh dan juga Metusalah. Kalau saudara mau jelasnya, saudara boleh lihat di kitab Henokh ya, dan juga di kitab Yasar. Itu sangat jelas. Jadi saya nggak membahas soal itu, tapi saudara lihat Kejadian 6 ayat 9 menjelaskan bahwa Nuh adalah seorang pria yang benar. Dan dia hidup bergaul dengan Elohim. Pertanyaan saya, berarti yang lain benar nggak saudara saat itu? Enggak. Kalau ada yang benar pasti ada yang masuk ke bahtera. Tapi karena hanya Nuh dan keluarganya yang didapati benar, maka saudara, Nuhlah yang dikatakan orang benar di zamannya. Berarti saudara, Nuh hidup di zaman orang dalam keadaan apa? Jahat. Itu maksudnya yang disamakan dengan hari-hari kedatangan anak manusia. Jadi kondisi orang di zaman pada waktu Yeshua akan datang, itu sama dengan di zaman Nuh. Apakah Nuh diluputkan dari orang jahat, Bapak Ibu? Ya. Apakah Elohim membawa Nuh ke satu tempat di luar dari orang jahat? Tidak, saudara. Nuh sebagai seorang yang benar, yang bergaul dengan Elohim, dia hidup di tengah-tengah orang jahat di masanya. Sama kayak kita sekarang, saudara, hidup di tengah-tengah keadaan dunia yang kacau balau, yang penuh dengan dosa, pesta pora, kemabukan, dan lain sebagainya. Maka firman Elohim katakan keadaannya sama. Bukan soal rapture, nanti kita akan lihat di akhir ya. Lalu kita lihat saudara, 2 Petrus 2 ayat 5. Boleh Pak Sam bacakan lagi? 2 Petrus 2 ayat 5. Dan dia tidak menyayangkan dunia purba, kecuali memelihara kedelapan orang Nuh, memberita kebenaran ketika mengirim air bah atas dunia orang-orang fasik. Saudara, saya mau katakan, kenapa Bapak Yahweh tidak meluputkan Nuh dari orang jahat? Artinya kenapa Bapak Yahweh tidak membawa Nuh mungkin ke satu tempat yang jauh dari orang jahat? Kenapa, saudara? Kalau saudara baca 2 Petrus 2 ayat 5, Nuh pemberita apa? Kebenaran. Kebenaran, ya. Jadi Bapak Yahweh bukan meluputkan Nuh. Nuh, sebelum air bah, aku akan bawa engkau ke satu tempat yang jauh terpisah dari orang jahat. Enggak ada, saudara. Nuh ada di zaman orang jahat, ada di tengah-tengah orang jahat. Dia sebagai apa? Pemberita kebenaran, saudara. Makanya Yeshua katakan, terangmu harus bercahaya di tengah kegelapan dunia. Saudara, Nuh tidak diluputkan oleh Bapak Yahweh dari orang jahat. Saudara harus paham itu. Nuh diluputkan dari apa? Air bah. Tapi Nuh tidak diluputkan dari orang jahat. Justru di tengah-tengah kejahatan dunia selama 120 tahun Nuh membangun bahtera. Dia menyampaikan kebenaran sesuai dengan apa yang tertulis dalam 2 Petrus 2 ayat 5. Kalau saudara baca kitab Yasar, kitab Henokh itu lebih jelas bahwa Nuh bersama dengan Metusalah itu menyampaikan kebenaran. Tapi saudara, orang di zaman itu enggak mau terima. Jadi saudara lihat, Nuh seorang yang benar bergaul karib dengan Elohim tidak diluputkan dari orang jahat. Dia ada di tengah orang jahat, Bapak Ibu. Ya, Bapak Yahweh tidak meluputkan Nuh dari bergaul dengan orang jahat, tetap ada di tengah-tengah orang jahat. Mungkin Nuh saat itu dianiaya, mungkin Nuh saat itu dilecehkan, mungkin Nuh saat itu diperlakukan dengan tidak baik, saudara. Karena orang-orang ini kalau saudara baca Kejadian 6, itu manusia sudah jatuh, saudara. Mereka kawin dengan malaikat-malaikat jatuh. Lalu mereka menghasilkan keturunan yang memiliki DNA yang tidak sesuai dengan Bapak Yahweh mau, yaitu raksasa. Keluar dari rencana Bapak Yahweh, sehingga kecenderungan manusia adalah berbuat jahat. Nah, dalam Kejadian pasal 6 itu kejahatan begitu luar biasa di bumi, saudara. Kalau saudara mau jelas baca kitab Yasar, itu kejahatan yang sangat mengerikan, saudara. Ya, karena waktu itu dicatat dalam
kitab suci, semua orang berbuat apa yang baik menurut dia, nggak ada hukum. Nah, Nuh itu bergaul dengan Elohim. Dia tahu hukumnya Bapa Yahweh. Tapi di tengah-tengah kejahatan dunia, dia menjadi pemberita kebenaran. Amin, saudara. Jadi tujuan Bapa Yahweh mengizinkan Nuh ada di situ untuk apa, saudara? Menyampaikan kebenaran. Ya. Nah, saudara, Nuh bukan saja orang benar, tapi dia adalah pemberita kebenaran di zaman yang penuh dengan kejahatan itu. Saudara lihat dijelaskan dalam Kejadian 6 ayat 5. Boleh baca, Pak Sem, tolong bacakan. Kejadian 6 ayat 5. Dan Yahweh melihat bahwa kejahatan manusia demikian besar di bumi, dan setiap angan-angan pikiran hatinya semata-mata jahat sepanjang hari. Saudara, kebayang tidak bagaimana Nuh tinggal di zaman ini? Bisa terbayang enggak, saudara? Bagaimana Nuh, seorang yang bergaul karib dengan Elohim, seorang benar, seorang yang takut akan Elohim, tinggal di tengah-tengah manusia yang punya kejahatan, yang punya angan-angan pikiran yang jahat setiap hari, saudara, sepanjang hari. Coba saudara tinggal di satu kompleks, satu lingkungan, di situ orang saudara yang nggak takut akan Elohim semua. Gimana rasanya, saudara? Tersiksa, ya kan? Saya aja saudara pusing, kadang kiri kanan saudara putar musik jedak-jeduk, saudara. Berpesta pora sampai tengah malam, saudara, kita mau tidur aja susah, saudara. Belum lagi mabuk kiri kanan, belum lagi saudara, macam-macam. Nah, Nuh tinggal di tengah-tengah orang jahat, saudara. Tapi Bapak Yahweh izinkan supaya dia memberitakan kebenaran. Jadi apanya yang disamakan, saudara, kedatangan anak manusia? Hari-hari kedatangan anak manusia disamakan dengan waktu di zaman Nuh, apanya yang sama, Bapak Ibu? Kejahatannya, Pak. Ya, kejahatannya, kondisi zamannya, orang-orangnya. Karena di dalam firman Elohim dikatakan, saudara, pada hari-hari akan datang masa yang sukar dan manusia akan mencintai dirinya. Kecenderungannya untuk berbuat jahat. Kasih menjadi dingin. Kejahatan makin meningkat, saudara. Anak tidak menghormati orang tua. Orang tidak memperdulikan lagi agama. Orang tidak memperdulikan lagi segala sesuatu. Pikirannya hanya duniawi. Bukankah sama di hari-hari ini, Bapak Ibu? Amin. Sama. Nah, kita juga ada di masa-masa yang seperti itu, saudara. Maka ketahuilah bahwa di zaman sekarang saudara dan saya ada, itu disamakan dengan zaman Nuh. Bukan soal sama di bawah diluputkannya, bukan. Tapi keadaan kondisi zamannya itu sama, saudara. Manusia cenderung hidup dengan keserakahan, kemunafikan, kejahatan. Saudara lihat, sekarang negara-negara, saudara, saling menyerang. Oleh karena dimulai dari Israel. Maka terjadi perang, sekarang meningkat sampai kapal Jepang saja ditembak, saudara. Jadi Jepang terlibat juga akhirnya. Ini akan merambat, saudara baca Matius 24, penderitaan menjelang zaman baru. Itu akan timbul kabar-kabar peperangan, saudara. Dan keadaan manusia akan menjadi sama seperti di keadaan di zaman Nuh. Saudara bisa bayangkan nggak bagaimana hati Nuh? Tersiksa pasti, saudara. Betul? Orang benar hidup di tengah-tengah orang jahat. Pasti tersiksa, saudara. Oke, kita lihat slide berikutnya, saudara. Kejadian 6 ayat 11 sampai 12. Boleh tolong dibacakan, Pak Sem? Kejadian 6 ayat 11 sampai 12. Kejadian 6 ayat 11 sampai 12. Adapun bumi telah rusak di hadapan Elohim, bahkan bumi itu dipenuhi dengan kekerasan. Maka Elohim menilik bumi, dan lihatlah dia telah rusak, karena setiap manusia telah merusak jalan hidupnya di bumi. Saudara lihat, yang merusak bumi siapa? Manusia. Betul, saudara? Dengan apa? Kejahatan-kejahatannya, saudara. Dengan kekerasannya.
Jadi bayangkan Nuh itu membangun bahtera, saudara jangan bayangkan Nuh membangun bahtera selama 120 tahun itu dengan keadaan nyaman. Enggak, saudara. Nuh membangun bahtera itu dalam keadaan yang terhimpit dengan orang-orang fasik, dengan orang-orang yang melakukan kekerasan. Sekalipun tidak dicatat, saudara, secara detail. Tapi kalau saudara baca kitab Yasar, itu bahkan sampai Nuh waktu dia bangun bahtera. Saudara, waktu bahtera sudah mau ditutup, itu orang-orang mau seret Nuh keluar, saudara. Mereka mau berebutan naik ke dalam bahtera sebelum air bah itu ditumpahkan ke bumi. Nah, orang-orang ini selalu dengan pikiran yang jahat. Saudara bayangkan selama 120 tahun Nuh membangun bahtera, saudara, itu tidak dalam keadaan baik-baik saja loh, saudara. Di tengah-tengah penderitaan dan kesukaran, karena ada orang jahat. Lalu ketika air bah itu turun, maka penghukuman atas dunia, nah Nuh sudah naik ke dalam bahtera. Jadi Nuh diluputkan dari apa, saudara? Hukuman. Nuh enggak diluputkan dari orang jahat, enggak, saudara. Yang Bapa Yahweh luputkan Nuh itu dari hukuman atas dunia. Bukan Bapa Yahweh luputkan Nuh dari orang jahat, enggak. Nuh pasti menderita di zaman kejahatan itu. Karena manusia sudah melakukan hal yang jahat, saudara. Di bumi saat itu, keadaannya sangat jahat dan rusak. Oke, kita lihat lagi slide berikutnya. Boleh Pak, saya membacakan Kejadian 6 ayat 8. Kejadian 6 ayat 8. Bisa Pak? Kejadian 6 ayat 8. Namun Nuh mendapat kemurahan di mata Yahweh. Ya. Jadi di tengah-tengah keadaan dunia yang kacau, yang penuh dengan kejahatan dan kekerasan itu, seorang Nuh mendapat yang namanya kemurahan atau anugerah, kasih karunia, grace. Jadi Nuh mendapatkan anugerah di mata Bapa Yahweh karena Nuh adalah seorang yang benar, saudara. Ya, seorang yang hidup benar dan bergaul. Jadi, saudara, saya mau katakan bahwa di tengah-tengah dunia yang jahat ini, kalau kita bergaul karib dengan Bapa Yahweh, kalau kita hidup benar sesuai dengan firman-Nya, saudara akan mendapatkan kasih karunia di hadapannya. Kasih karunia itulah yang membawa Nuh akhirnya bisa naik ke bahtera. Amin, saudara. Tapi Nuh di dalam kasih karunia Elohim, dia tidak luput dari orang jahat, Bapak Ibu. No. Tapi karena Nuh mendapatkan kemurahan di mata Bapa Yahweh, maka Nuh dapat kasih karunia untuk diluputkan dari penghukuman atas dunia. Jadi saudara bedakan ya, Nuh tidak diluputkan dari orang jahat, saudara. Nuh diluputkan dari penghukuman. Tetap Nuh sekalipun dapat anugerah, dia tertindas, saudara. Di tengah-tengah orang jahat di masa itu. Jadi kalau orang bilang, Pak, kedatangan Yeshua seperti di zaman Nuh, pasti kita akan di-rapture dulu, baru setelah itu dunia dihukum. Baru masa kesukaran tiba. Nah, jadi orang berpikir, Pak, saya nggak akan mengalami dijahati orang. Saya nggak akan mengalami yang namanya anti Hamasya yang akan berkuasa, orang-orang jahat akan berkuasa di bumi ini. Nuh, apakah Nuh luput dari semua itu, Bapak Ibu? Apakah Nuh luput dari orang-orang jahat di bumi saat itu? Tidak, saudara. Jadi kalau saudara bilang, wah Pak, saya akan rapture lebih dahulu, Pak. Seperti Nuh. Nuh saja tidak luput dari orang jahat. Tapi Nuh mendapatkan kasih karunia diluputkan dari kemurkaan ya Bapa Yahweh. Nah, saudara lihat lagi Kejadian 6 ayat 13. Silakan Pak Samuel boleh baca Kejadian 6 ayat yang ke-13. Kejadian 6 ayat 13. Lalu Elohim berfirman kepada Nuh, kesudahan semua manusia telah tiba di hadapanku, karena bumi telah dipenuhi kekerasan dari pihak mereka. Dan lihatlah, aku menghancurkan mereka bersama bumi. Waktu Elohim berkata kepada Nuh, kesudahannya akan tiba.
Saudara, orang jahat masih ada nggak di bumi? Masih ya. Bumi telah dipenuhi dengan apa? Kekerasan. Waktu Nuh mendapatkan firman ini, apakah Nuh sudah naik ke bahtera, saudara? Belum. Ya, jadi saudara harus melihat ini. Bapak Yahweh punya rencana bahwa dia akan menghukum bumi ini, dan Nuh mendapatkan anugerah kasih karunia di hadapan Bapak Yahweh untuk diluputkan dari penghukuman. Tetapi Nuh sendiri tidak luput dari kejahatan di masa itu. Dia ada di dalam dunia yang jahat di zamannya, saudara. Nah, saudara lihat ya. Sekarang kalau kita hidup di akhir zaman yang dikatakan sama seperti dalam keadaan di waktu zaman Nuh. Apakah saudara tidak akan luput dari orang-orang jahat termasuk anti Hamasia, Bapak Ibu? Ada yang percaya dia akan luput dari orang-orang jahat anti Hamasia? Sedangkan firman berkata begini, pada hari pembalasan Yahweh, maka engkau akan menginjak-injak orang jahat di bawah telapak kakimu seperti debu. Itu hari pembalasan. Tetapi kita, saudara, seperti yang dikatakan dalam firman Elohim, saudara dan saya tetap akan ada di masa yang sangat gelap itu. Sebelum cawan murka Elohim akan ditumpahkan ke atas bumi. Tujuannya, orang benar ada di tengah-tengah orang fasik, adalah supaya saudara dan saya menjadi seperti Nuh, memberitakan kebenaran. Bukan tiba-tiba sudah lari, saudara, sudah lenyap, nggak tahu kemana. Saudara harus memahami, nanti saya akan kasih di bagian akhir peta tentang tribulasi ya. Saya nggak pakai pola apa-apa, pokoknya itu sesuai firman aja ya. Nanti saudara akan lihat. Oke, jadi saudara lihat dulu bahwa Nuh mendapatkan kasih karunia di hadapan Elohim. Waktu Elohim akan menghancurkan bumi. Jadi Nuh itu memang tinggal di tengah-tengah orang-orang jahat di masanya. Oke, kita lihat slide selanjutnya, saudara ya. Kalau saudara lihat tadi Nuh ya, bagaimana Nuh mendapatkan kasih karunia, lalu Nuh itu dapat anugerah dari Bapa Yahweh, sehingga sekalipun di tengah-tengah keadaan dunia yang jahat, Nuh, saudara, tetap menjadi pemberita kebenaran sampai dia naik ke atas bahtera. Baru air bah itu dicurahkan ke bumi. Nah sekarang kita lihat zaman Lot. Apa kesamaannya, saudara ya? Mari lihat Lukas 17 ayat 28. Silakan Pak Samuel boleh bantu membacakan. Lukas 17 ayat 28. Sama seperti itu pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan, minum, membeli, menjual, menanam, dan membangun. Oke, langsung lanjut di Kejadian 18 ayat 20, Pak. Kejadian 18 ayat 20. Maka Yahweh berfirman, betapa banyaknya keluh kesah tentang Sodom dan Gomora, dan dosa mereka sudah terlampau berat. Haleluya. Saudara lihat, Kejadian 18 ayat 20 sama nggak dengan Kejadian 6, Bapak Ibu? Sama tidak? Sama. Dosa mereka Sodom dan Gomora itu sudah terlampau berat. Jadi yang samanya apa, saudara? Keadaannya, orang-orangnya, situasinya. Jadi kalau saudara bilang, Pak, kedatangan Yeshua HaMasiah untuk merapture kita sama dengan di zaman Lot dan Nuh, Pak. Kita akan luput terlebih dahulu. Salah pengertian kayak gitu, saudara. Yang sama bukan sama rapture-nya atau sama, sebelum nanti masa kesukaran lalu Bapa Yahweh akan luputkan kita. Bukan kayak gitu. Yang sama dari Lot dan Nuh dengan keadaan akhir zaman itu kondisi, keadaannya, orang-orangnya sama. Hidup dalam kejahatan. Saudara lihat kejahatan dosa Sodom dan Gomora. Itu sudah sama seperti di zaman Nuh, saudara. Ya. Saudara boleh baca sendiri kisah tentang Lot. Saya nggak bahas malam hari ini. Bagaimana Lot tinggal di Sodom dan Gomora. Dan waktu malaikat itu datang, saudara. Di rumahnya Lot. Orang-orang di Sodom dan Gomora itu, saudara, mau saudara
melakukan sesuatu yang tidak baik kepada malaikat. Bayangkan ini malaikat loh yang datang. Dan itu lebih ngerinya lagi saudara. Orang-orang di Sodom dan Gomora, saya baca di kitab Yasar karena di dalam Kejadian kan tidak terlalu detail digambarkan di sana. Tapi kalau Bapak Ibu yang pernah baca kitab Yasar, Sodom dan Gomora itu punya satu tradisi, kebiasaan, di mana setiap tahun kalau tidak salah itu mereka akan lakukan pesta saudara. Pertukaran pasangan dan seenaknya. Suka atau tidak, orang harus lakukan itu. Betapa dahsyatnya saudara kejahatan yang ada di Sodom dan Gomora. Kejahatan moral terlebih khusus ya. Ya, kejahatan moral kalau di zaman Nuh yang Tuhan sangat murka itu karena perkawinan campurnya saudara. Sehingga melahirkan keturunan-keturunan yang jahat saudara. Dan malaikat-malaikat jatuh itu mengajarkan manusia hal-hal yang ya membuat pedang, mengajarkan saudara tentang ilmu pengetahuan teknologi. Mereka mengajarkan saudara peperangan. Mereka mengajarkan tenung, mantra, sihir. Itu Bapak Yahweh marah saudara. Lalu kalau di zaman Sodom dan Gomora, di zaman Lot saudara, yang paling menonjol adalah dosa apa? Moral. Dosa moral saudara. Bahkan di dalam firman Elohim dikatakan perzinahan, saudara itu disamakan dengan penyembahan berhala. Jadi, apa yang terjadi di zaman Lot di saat Sodom dan Gomora ketika Lot ada di sana, itu sama dengan di zaman Nuh, saudara. Orang-orang di sana berbuat dosa sudah terlampau berat. Ya. Sehingga akhirnya Bapak Yahweh harus turun dan dia berkata kepada Abraham, kan waktu kisahnya, aku akan melihat-lihat keadaan Sodom dan Gomora karena aku mendengar keluh kesah. Keluh kesah, Bapak Yahweh dengar dari mana Bapak Yahweh bisa tahu saudara keluh kesah tentang Sodom dan Gomora? Ayo, ada yang bisa jawab nggak saudara? Silakan. Dari mana Yahweh bisa tahu keluh kesah tentang Sodom dan Gomora? Keluh kesahnya siapa yang bicara? Sehingga Bapak Yahweh, dalam arti Bapak Yahweh serba tahu ya, pasti tahu. Tapi Bapak Yahweh dalam hal ini dikatakan aku mendengar keluh kesah tentang Sodom dan Gomora. Dari mana Yahweh bisa tahu? Dalam arti dari mana Yahweh mendengar? Ya memang dia tahu sih sebenarnya. Tapi dia mendengar keluh kesah tentang Sodom dan Gomora itu dari siapa? Ada nggak kira-kira yang bisa jawab? Abraham. Ya. Selain Abraham, kira-kira siapa saudara? Lot. Iya. Benar Bu Cei. Dari mana saudara Yahweh itu dikatakan mendengar keluh kesah? Pastilah Lot yang ada di tengah-tengah orang jahat itu berdoa, Bapa, Yahweh ini orang-orang jahat semua. Ya kan, orang benar ada di tengah-tengah orang jahat. Apa yang mereka lakukan? Saudara yang ada di setiap kota, setiap negara. Ketika saudara melihat sesuatu yang tidak benar, apa yang saudara lakukan? Berdoa. Naikkan doa, Ya. Apa? Roh perzinahan sudah terlalu dahsyat di sini, perjudian, kemabukan. Keluh kesah itu didengar oleh siapa? Yahweh yang mendengar doa-doa kita. Maka kejahatan Sodom dan Gomora itu sudah sampai, saudara. Walaupun Bapak Yahweh sebenarnya tahu ya. Tapi melalui keluh kesah orang benar yang terhimpit di tengah-tengah orang jahat, maka Yahweh mendengar keluh kesah tentang Sodom dan Gomora, saudara. Saya percaya Nuh juga sama. Waktu Nuh bergaul karib dengan Bapak Yahweh, mungkin dia katakan, ya Bapak Yahweh, ya Yahweh. Ini kejahatan orang-orang ini sudah terlampau luar biasa. Mungkin ini pas saya pakai bahasa saya aja ya. Saya menggambarkan aja karena dikatakan kan Nuh itu bergaul karib kan. Jadi mungkin Nuh datang dalam doa keluh kesah, Bapak Yahweh. Aduh ini orang-orang jahat semua. Mereka gak takut akan Engkau. Mungkin Yahweh bilang, sabar ya Nuh. Sabar sampai pada waktu yang aku tetapkan. Sama gak saudara? Nanti kalau kita masuk di zaman itu, di zaman yang sangat sukar dan di kegelapan itu, saudara akan merasa gak ditindas seperti juga Lot dan Nuh? Akan ditindas gak saudara? Kira-kira. Halo? Akan ditindas gak saudara? Kira-kira? Ditindas. Kalau di zaman itu. Pasti. Ditindas.
Pasti ditindas. Kalau sekarang saudara belum terlalu ditindas. Itu saja baru sedikit saja saudara orang udah nyerah. Nanti saudara orang-orang kudus, orang-orang benar di masa anti Hamasiyah mereka akan berdoa, ya Bapak Yahweh, kami gak bisa lagi jual beli karena diharuskan pakai tanda itu. Ya Bapak Yahweh, betapa jahatnya orang-orang ini. Keluh kesah yang sama akan didengar. Lalu penghakiman atau penghukuman itu akan tiba. Apakah Yahweh menyelamatkan orang-orang benar? Artinya mereka tidak tersentuh oleh orang-orang jahat? Tidak dipersekusi oleh orang-orang jahat, saudara? Ibu C kan waktu itu pernah sampaikan tentang persekusi ya, saudara ingat. Apakah saudara kita akan luput dari itu? Enggak ada, saudara. Ayatnya enggak ada. Yang ada malah kita akan dianiaya, menderita. Nah, di tengah-tengah aniaya, penderitaan itulah, saudara kita akan menaikkan doa-doa kita. Maka di dalam kitab Wahyu dicatat, doa-doa orang kudus naik seperti asap membumbung tinggi. Lalu ketika saudara cawan itu penuh dengan doa orang kudus, maka dituangkan ke bumi, sehingga terjadi ledakan yang dahsyat, itulah cawan murka Elohim yang akan menghukum bumi. Saya tanya sama saudara, cawan kejahatan manusia itu akan penuh di saat apa, saudara? Di saat masa kesukaran di mana orang Ya. benar ditindas sama. Betul. Jadi Yahweh di zaman Lot dan di zaman Nuh itu ada kasih karunia sebenarnya. Saudara, dari mana saya bisa katakan? Itu sampai Abraham kan tawar-menawar dari 50. Iya kan? Tapi ternyata Yahweh mendapatkan cawannya penuh, saudara. Enggak sesuai dengan tawar-menawarnya Abraham, tidak didapati, saudara. Di zaman Nuh juga mungkin begitu, saudara. Sama nanti di akhir zaman. Saudara, kenapa nanti cawan murka itu ditumpahkan ke atas bumi? Kalau kejahatan itu sudah sampai pada titik yang sampai penuh cawan itu. Sehingga Bapak Yahweh harus mengambil tindakan untuk menumpahkan 7 cawan murka. Nah, kapan cawan itu genap? Tadi Ibu C sudah jawab. Di masa kesukaran. Karena ada martir di sana, saudara. Karena ada orang kudus yang akan dianiaya. Maka Yahweh akan melihat betapa saudara itu dahsyat. Dan penuhlah cawan murkanya itu. Dengan kejahatan orang-orang di zaman itu. Maka dia akan menghukum. Oke, kita lanjut dulu ya saudara. Supaya saudara memahami agenda daripada Bapak Yahweh tentang rapture dan penghukuman ini. Supaya kita tidak salah pengertian ya saudara. Oke, kita akan lihat slide selanjutnya. Saudara, lihat 2 Petrus 2 ayat 7-8. Boleh Pak saya membacakan? Apa yang terjadi kepada Lot waktu dia tinggal di Sodom dan Gomora? 2 Petrus 2 ayat 7-8. Bahkan dia telah melepaskan Lot, orang benar yang tertindas oleh tingkah laku dalam rangsangan badani orang-orang fasik, karena hari demi hari dalam penglihatan dan pendengaran orang benar yang tinggal di antara mereka, hal itu terus menyiksa jiwa yang benar dengan perbuatan-perbuatan durhaka. Nah, saudara lihat, Lot tersiksa nggak saudara dengan perbuatan orang Sodom dan Gomora? Tersiksa. Nuh tersiksa nggak saudara dengan kejahatan orang di masanya? Tersiksa, saudara. Ya, saudara dan saya tersiksa nggak nanti di masa itu dengan kejahatan orang-orang ini? Ya pasti akan ada pembatasan-pembatasan, akan ada penindasan, akan ada pemaksaan demi pemaksaan, sehingga banyak orang yang akan nanti martir. Nah, Lot saudara mengalami hal yang sama. Lot itu orang benar, ada di tengah-tengah orang fasik. Sehingga apa saudara? Dia merasa tersiksa dengan perbuatan-perbuatan orang-orang durhaka ini. Apalagi nanti di masa anti Hamasiyah. Saudara, sekarang kita memang tersiksa, tapi tingkat level tersiksanya itu masih sedikit, saudara. Belum full, benar nggak saudara? Masih ada kebebasan nggak sekarang? Masih. Iya kan? Bahkan saya lihat banyak juga yang dulu menolak tanah sekarang sudah terbang sana sini kan. Artinya sudah ada sedikit kebebasan. Tapi kalau di masa itu, saudara, kita akan terhimpit. Bahkan ditulis, saudara, hukum dalam firman ya.
orang-orang benar akan tersiksa oleh orang jahat karena hukum muncul terbalik, saudara. Itu firman-Nya. Makanya anti Hamasia, dia akan mengubah hukum dan waktu sehingga orang-orang kudus akan tersiksa lewat hukum itu. Saudara lihat apa yang disampaikan oleh Pak Komjen Dharma. Dengan undang-undang baru yang disahkan, saudara, orang benar akan terhimpit seperti firman Elohim katakan. Oleh karena keadilan muncul terbalik, hukum muncul terbalik, dan orang fasik menguasai orang benar. Kapan itu terjadi? Masa anti Hamasia, saudara. Lot dan Nuh tidak pernah diluputkan dari orang jahat. Mereka diluputkan dari penghakiman, bukan diluputkan dari orang jahat, Bapak Ibu. Karena mereka ada di sana dan mereka berkeluh kesah. Saudara, kita akan berkeluh kesah di masa itu. Seperti juga yang dilakukan oleh Nabi Habakuk. Dia berkeluh kesah, saudara. Saya sudah sampaikan di mesbah tentang Habakuk. Saudara, dan waktu keluh kesah kita naik ke hadapan tahta Bapa Yahweh, maka cawan itu akan penuh dengan doa orang-orang kudus yang teraniaya. Lalu ketika genap waktunya, Bapa Yahweh akan mencurahkan cawan murkanya ke bumi. Jadi diluputkannya bukan diluputkan dari orang jahat, diluputkan dari penghukuman. Nanti saya akan kasih saudara agenda Bapa Yahweh tentang rapture ya, supaya kita bisa melihat seperti yang terjadi di zaman Nuh dan juga di zaman Lot. Oke. Saudara pahami dulu 2 Petrus 2 ayat 7-8 ini, bahwa Lot itu tersiksa di tengah-tengah tingkah laku orang fasik di Sodom dan Gomora ya. Oke, kita lanjut ke slide berikut. Saudara baca 2 Petrus 2 ayat 6. Silakan Pak Sam, boleh tolong bantu bacakan. 2 Petrus 2 ayat 6. Juga dia telah menghukum ke dalam kepunahan kota-kota Sodom dan Gomora yang luluh lantak menjadi abu, sehingga menempatkan sebuah contoh bagi orang-orang yang berniat hidup fasik. Saudara, apa yang tertulis di zaman Nuh tentang air bah dan di zaman Lot tentang penghukuman ya kepada Sodom dan Gomora, itu sebenarnya dituliskan bagi kita, peringatan bagi kita, supaya kita di akhir zaman jangan hidup atau berniat hidup fasik. Jangan sampai saudara mengejar sesuatu yang fana, yang fasik, yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa Yahweh. Orang yang berniat hidup fasik pasti akan dibinasakan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita masih hidup di dalam dosa, masih hidup di dalam segala dusta, masih hidup di dalam segala kefasikan, saya mau katakan dengan kasih Bapa Yahweh malam hari ini, bertobat sungguh-sungguh. Saudara, kalau engkau adalah orang yang selalu cenderung melakukan hal-hal yang engkau sudah tahu itu tidak sesuai dengan kebenaran Elohim, tapi engkau terus melakukan. Ingat Nuh dan Lot. Orang yang berniat hidup fasik pasti akan dihukum, dipunahkan oleh Bapa Yahweh lewat cawan murka. Jadi kisah tentang Lot dan Nuh dituliskan kepada kita yang hidup di akhir zaman untuk sebagai peringatan agar jangan ada seorang pun yang punya niat untuk hidup fasik. Tinggalkan semua itu, saudara. Kalau saudara mengejar kekayaan sehingga saudara akhirnya kompromi dengan segala hal. Saudara mau menyenangkan manusia sehingga saudara kompromi dengan segala hal. Saya mau katakan, cepat-cepat lekas berbalik, saudara. Ini waktu yang sangat singkat. Makanya saya awali, saudara, apa yang tadi saya katakan, bahwa saya merenungkan betapa hidup di dalam Bapa Yahweh, hidup di dalam kelegaan akan takut akan Dia, itu sesuatu yang sangat indah, saudara. Ketika saudara hidup di dalam damai sejahtera, saudara nggak punya tuduhan, saudara nggak punya intimidasi, karena kita hidup di dalam takut akan Dia, sehingga iblis tidak punya celah untuk menuduh saudara dengan hati nuranimu. Yang saudara hanya rasakan itu damai sejahtera. Maka dalam kitab Yesaya dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti gelombang yang tidak pernah berhenti. Saudara, saya merasakan betapa
kasih Bapa Yahweh itu begitu luar biasa dalam hidup saya. Ketika saya mau taat dalam hidup dalam kebenaran. Ketika saya tidak mau berkompromi. Ketika saya tidak mau melakukan apa yang menjadi kehendak daging saya. Saya rasakan itu seperti ada satu kelegaan. Ketika kita hidup di dalam takut akan Bapa Yahweh. Amin. Tapi kalau saudara kompromi sana sini, saudara berbuat dosa dan saudara lakukan ini dan itu yang tidak sesuai firman, hati nurani saudara akan menuduh saudara. Sehingga saudara selalu hidup di dalam kekhawatiran dan ketakutan. Tapi kalau kita hidup di dalam takut akan Dia, saudara, kita akan ada damai sejahtera luar biasa. Ingat bahwa kalau kita berniat hidup fasik, ingatlah Sodom dan Gomora, ingatlah air bah, hal yang sama akan terjadi di akhir zaman. Jadi baik Nuh maupun Lot tinggal di tengah-tengah orang berdosa. Bahkan mereka ditindas sebelum murka Elohim dicurahkan bagi orang-orang jahat, saudara. Sama, kita juga akan diizinkan oleh Bapa Yahweh tinggal di tengah dunia yang jahat. Tinggal di mana anti Hamasya akan berkuasa. Tujuannya supaya saudara menjadi pemberita kebenaran. Supaya ketika saudara dianiaya, maka cawan murka itu akan penuh. Lalu akan segera ditumpahkan ke bumi. Meterai kelima, darah orang kudus. Jumlahnya harus genap, Bapak Ibu. Baru pembalasan Elohim akan terjadi. Selama itu belum terjadi, saudara, jangan pernah berpikir akan ada rapture. Haleluya. Sampai di sini saudara bisa paham ya. Jadi baik Nuh maupun Lot itu enggak diluputkan dari orang jahat. Mereka diluputkan dari penghakiman. Tapi dari orang jahat mereka enggak luput. Mereka ada di sana, bahkan mereka mungkin mengalami aniaya. Oke, kita lihat slide selanjutnya saudara ya. Bagaimana keadaan zaman sekarang? Nah, yang jadi pertanyaannya kan, Lukas 17 ayat 26, dan sebagaimana yang terjadi pada zaman Nuh, demikian pula akan terjadi pada hari-hari anak manusia. Lalu ayat 30, Lukas 17 ayat 30, sesuai dengan hal-hal ini akan terjadi pada hari anak manusia disingkapkan. Apa sebenarnya dosa besar saudara yang terjadi pada zaman Nuh dan yang terjadi pada zaman Lot? Saya kasih dua garis besar di samping dosa yang lain ya saudara. Di zaman Nuh saudara, itu yang paling mendukakan hati Bapa Yahweh. Ada perkawinan, makanya dikatakan kawin mengawinkan itu. Perkawinan campur antara malaikat jatuh dengan manusia itu membuat saudara DNA manusia yang membawa citra kesamaan atau citra ilahi daripada Bapa Yahweh itu akhirnya rusak saudara. Sehingga manusia tidak lagi memiliki yang namanya keserupaan dengan Yahweh. Hilang semua. Akibat apa? Dosa kawin mengawinkan ini. Lahirlah keturunan-keturunan raksasa yang tidak Bapa Yahweh kehendaki. Bukan itu tujuan Bapa Yahweh berkata, memberkati Adam dan Hawa, beranak cuculah, penuhilah bumi. Bukan itu tujuan awal saudara. Tetapi oleh karena dosa ini, percampuran DNA, maka saudara, tujuan Bapa Yahweh untuk Adam dan Hawa itu belum tercapai. Jadi kayak terpending lagi karena keturunan yang mereka hasilkan bukan seperti yang Bapa Yahweh mau. Yang memenuhi bumi itu orang-orang jahat. Para raksasa yang memiliki DNA yang tidak sesuai dengan DNA Bapa Yahweh. Itu kejahatan terbesar yang ada di zaman Nuh. Hal yang sama sedang diulang di akhir zaman. Betul saudara? Rekayasa genetika itu sedang diulang walaupun caranya tidak seperti di zaman Nuh. Kawin langsung secara fisik, tetapi melalui teknologi malaikat jatuh yang dia buat, itu bisa dilakukan dengan rekayasa genetika cukup di laboratorium saja. Saudara lihat, lalu yang di Sodom dan Gomora, apa yang sama dengan zaman sekarang saudara? Dosa moral, seksual, LGBT. Saudara lihat di zaman Sodom dan Gomora, ada LGBT nggak saudara? Wah dahsyat saudara LGBT-nya. Bukankah sama dengan hari-hari ini? Sama nggak saudara? Lihat di Facebook. Banyak saudara pernikahan yang disahkan sesama jenis.
Bukankah ini dosa Sodom dan Gomora, Bapak Ibu? Ada nggak di zaman sekarang? Banyak. Banyak, Pak. Banyak. Makanya jangan heran kalau dikatakan bahwa keadaan pada hari kedatangan anak manusia sama dengan zaman Nuh dan zaman Lot. Dua dosa besar ini, saudara, ada di akhir zaman ini. Tanpa orang sadari, bahkan diterima secara legal oleh gereja. Itu sangat mendukakan hati Bapa Yahweh. Berapa banyak hamba-hamba Elohim yang melegalkan orang akhirnya terima, saudara, pencemaran DNA. Saudara bisa lihat berapa banyak gereja yang menjadi agenda mereka, saudara. Sehingga terciptalah, saudara, keadaan dosa sama seperti di zaman Nuh. Oleh karena hamba-hamba Elohim yang sudah buta, saudara. Lalu, dosa moral seksual LGBT. Terjadi enggak? Terjadi lagi, saudara. Pendeta menikahkan sesama jenis, saudara, bayangkan. Bukankah itu seperti di zaman Sodom dan Gomora, Bapak Ibu? Maka kalau saudara melihat hal ini, maka benarlah yang ditulis oleh firman Elohim. Bahwa pada hari-hari kedatangan manusia, itu sama kejahatannya dengan di zaman Nuh dan Lot. Yang sama apa, saudara? Kejahatannya, ya. Bukan yang sama soal rapture, enggak, saudara, sama sekali enggak ada hubungan dengan rapture. Penyelamatan akan terjadi, tetapi itu untuk menyelamatkan dari penghakiman, bukan menyelamatkan kita dari orang jahat, bukan, saudara. Coba kita lihat slide berikutnya, ya. Jadi dua dosa besar itu yang sangat Bapak Yahweh murka, saudara. Sampai harus curahkan air bah, dan di zaman Lot sampai dia harus turunkan api belerang dari langit, saudara. Ya. Nah, untuk kita dapat memahami kedatangan Yeshua HaMashiach yang dikatakan sama seperti di zaman Nuh dan Lot, saudara harus paham. Banyak ternyata hamba Elohim waktu share sama saya, ada juga yang debat, saudara. Mereka tidak memahami tentang tahapan dalam masa tribulasi. Jadi mereka berpikir kita ini akan masuk cawan murka. Jadi Pak, kalau saya nggak diangkat sebelum masa anti Masiah, saya masuk dong dalam 7 cawan murka Elohim. Nah, ini nggak mengerti konteks tahapan di dalam masa tribulasi. Saya bagi 3, saudara. Masa tribulasi itu ada 3. Yang pertama adalah pembukaan ke-7 meterai Elohim. Saya sudah sampaikan dalam kitab Wahyu, ya. Pembahasan kitab Wahyu. Lalu fase kedua adalah peniupan ke-7 sangkakala. Lalu fase ketiga, saya garis dengan warna merah, adalah 7 cawan murka Elohim ditumpahkan ke atas bumi. Nah, saudara, 3 peristiwa ini akan terjadi di dalam masa tribulasi. Lalu kita akan lihat, apa itu 7 meterai? 7 meterai, saudara lihat, anak domba mengambil ke-7 meterai itu, lalu dia membuka. Jadi 7 meterai itu berbicara rahasia yang akan disingkapkan pada hari sebelum kedatangan Yeshua HaMashiach. Kenapa rahasia itu bisa tersingkapkan? Karena ada anak domba yang dikatakan sudah disembelih. Melalui darahnya, maka 7 meterai yang adalah berbicara rahasia Elohim untuk akhir zaman, itu tersingkap lewat kematian Yeshua. Maka dalam kitab Wahyu, anak domba ini mengambil gulungan kitab yang berisi 7 meterai, lalu dia membuka. Jadi ke-7 meterai ini adalah penyingkapan, saudara, di akhir zaman. Nah, setelah ada penyingkapan, maka apa yang dilakukan? Fase kedua daripada masa tribulasi, itu berbicara peniupan ke-7 sangkakala. Sangkakala menggambarkan peringatan, betul? Jadi ketika pewahyuan Bapa Yahweh berikan bagi kita, ketika gereja memahami kedatangan Yeshua, maka ada warningnya dulu. Bapak Yahweh nggak semata-mata langsung hukum, saudara. Abraham masih tawar-menawar. Iya kan, saudara? Abraham masih berdoa tawar-menawar dengan Yahweh. Nah, jadi peniupan ke-7 sangkakala ini akan bersamaan dengan ketika 2 saksi itu akan bernubuat dalam kain kabung. Disitulah, saudara, orang kudus, orang percaya juga akan menjadi pemberita-pemberita kebenaran.
Sudah rapture belum, saudara? Belum. Lalu rapture-nya di mana kalau begitu? 1 Korintus 15 ayat 52. Boleh Pak saya membacakan? 1 Korintus 15 ayat 52. Dengan seketika, dalam sekejap mata, para sangkakala terakhir, sebab sangkakala akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dengan tubuh baka dan kita akan diubahkan. Jadi rapture-nya ada di sangkakala terakhir. Jadi waktu orang kudus, orang percaya ada di dalam masa kesukaran, mereka akan menjadi terang. Nanti saya akan bahas lagi lanjutan ini mungkin minggu depan, saudara ya. Ada lagi yang saya akan bahas, tapi saya fokus tentang zaman Nuh dan Lot malam hari ini. Nah saudara, jadi peniupan ketujuh sangkakala ini adalah warning atau peringatan terakhir bagi gereja sebelum 7 cawan murka akan ditumpahkan ke bumi. Nah kalau kita melihat 1 Korintus 15 ayat 42 dan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17-18, maka saudara akan menemukan bahwa posisi rapture itu ada di sangkakala terakhir. Sangkakala terakhir berarti ada yang sebelumnya. Kalau dibilang terakhir berarti ada yang sebelumnya. Nah makanya 7 sangkakala ini ada di dalam periode masa tribulasi sebelum yang di dalam Matius 24 itu. Waktu sangkakala ditiup, maka semua orang kudus dari segala 4 penjuru mata angin akan dikumpulkan dalam peristiwa rapture. Jadi posisi rapture saudara harus mengerti bahwa di sangkakala terakhir sebelum 7 cawan murka. Maka saya katakan di zaman Nuh dan Lot sama. Sebelum murka air bah itu turun, saudara. Dan sebelum api itu membakar Sodom dan Gomora, maka Bapa Yahweh terlebih dahulu meluputkan Nuh dan Lot. Betul? Jadi Lot dan Nuh tidak diluputkan daripada orang jahat, tapi mereka diluputkan dari penghukuman. Nah makanya connect dengan peristiwa rapture. Rapture-nya adanya di posisi saudara sangkakala terakhir sebelum 7 cawan murka. Kalau Lot dan Nuh saja nggak masuk di cawan murka, dalam penghakiman Bapa Yahweh selamatkan, maka kita juga nggak akan masuk ke dalam 7 cawan murka. Seringkali selalu saya menegaskan saudara, bahwa rapture itu ada di sangkakala terakhir sesuai dengan firman. Kenapa sampai di sangkakala terakhir? Ya karena sesuai dengan zaman Nuh dan Lot, mereka tidak masuk dalam murka penghukuman itu. Enggak saudara. Tetapi mereka ada di masa orang jahat. Nah, mari kita lihat saudara satu ayat lagi di dalam slide berikut. Yang lebih menegaskan lagi bahwa kita enggak akan masuk ke dalam cawan murka. 1 Tesalonika 5 ayat 9, boleh Pak Samuel tolong bacakan. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Sebab Elohim tidak menempatkan kita ke dalam murka, melainkan ke dalam pemeliharaan keselamatan melalui Tuhan kita Yesus Masiah. Haleluya. Balik lagi ke slide yang tadi sebelumnya. Elohim tidak menempatkan saudara dan saya kepada di dalam apa? Murka. Nah makanya rapture harus terjadi di sangkakala terakhir sebelum 7 cawan murka Bapak Ibu, sesuai dengan tadi yang kita baca ayatnya. Itu sudah connect, saudara nggak perlu pakai pola apapun, ini sudah jelas. Jadi rapture itu akan terjadi di sangkakala terakhir sebelum 7 cawan murka ditumpahkan ke bumi. Oke, kita ke slide yang tadi ya. Berdasarkan 1 Korintus 15 ayat 32, 1 Tesalonika 5, mohon maaf tadi bukan 1 Tesalonika 4 ya, 1 Tesalonika 5 ya. Maka kita akan menemukan saudara bahwa rapture itu ada di antara sangkakala ketujuh yang terakhir dan sebelum 7 cawan murka ditumpahkan ke atas bumi. Jadi jelas ya saudara, tribulasi itu dibagi 3, 7 meterai, 7 sangkakala dan 7 cawan murka. Posisi rapture ada di sangkakala terakhir sebelum 7 cawan murka. Karena kalau saudara sudah pelajari di kitab Wahyu, sangat jelas bahwa 7 cawan murka tujuannya adalah untuk menghukum kerajaan binatang itu dan semua orang yang menerima tanda, yaitu semua yang akan tertinggal. 2 Tawarikh pasal 7. Api turun dari langit,
nyanyian syukur. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu, karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun, dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai, dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Korban pentahbisan dan perayaan. Lalu raja bersama-sama seluruh bangsa mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban sembelihan, Raja Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan seluruh bangsa mentahbiskan rumah Allah. Para imam telah siap berdiri pada tempat mereka. Begitu pula orang-orang Lewi telah siap dengan alat-alat musik untuk memuliakan Tuhan, yakni alat-alat musik yang dibuat Raja Daud untuk mengiringi nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setiap kali mereka ditugaskan Daud menyanyikan puji-pujian, dalam pada itu para imam berdiri berhadapan dengan mereka sambil meniup nafiri, sedang segenap orang Israel berdiri. Lalu Salomo menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah diolahnya segala korban bakaran dan lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang dibuat Salomo tidak dapat memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban. Dan pada waktu itu juga Salomo mengadakan perayaan Pondok Daun selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang amat besar dari jalan masuk ke Hamat sampai ke sungai Mesir. Pada hari yang ke-8 mereka mengadakan perkumpulan raya, karena mereka telah merayakan pentahbisan mezbah selama 7 hari, dan perayaan Pondok Daun selama 7 hari. Pada hari yang ke-23, bulan ke-7, disuruhnya bangsa itu pulang ke kemah-kemah mereka, sambil bersuka cita dan bergembira, atas kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, kepada Salomo, dan kepada orang Israel umatnya. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu, dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, "Tak akan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel." Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata,
Apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.